Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester 3 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Panifata Jombang. Pada sesi kali ini kita akan membincang tentang konsep talak, iddah, dan rujuk. Isu ini menjadi sangat penting dalam konteks sebagai mahasiswa program studi HKI, karena inilah nanti yang akan membekali kita tentang pengetahuan seputar talak, iddah, rujuk, baik dalam konteks hukum Islam, dan nanti kita juga menyinggung bagaimana penerapannya di dalam konteks masyarakat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, pengertian talak secara bahasa. Talak adalah melepaskan ikatan. Secara syarak, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuh mengatakan at-talaqu lughatan halul qaidi wal itlaq wa syar'an halu qaidin nikah au halu aqdin nikah bilafzi tolaki wa nahwi. Jadi bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa tolak, bahasa perceraian, ataupun bahasa selainnya yang mencerminkan tentang putusnya ikatan perkawinan. Berikutnya, untuk dasar syariat talak di dalam Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma'. Di dalam Al-Quran misalnya muncul ayat at-talaqu marrotani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Sementara di dalam sunnah sangat masyhur sekali satu hadis yang berbunyi abghadul halali ilallahi at-talaq. Hal halal yang paling dibenci oleh Allah, yang tidak disukai Allah adalah talak. Baik saudara mahasiswa, kami lanjutkan tentang hukum dan prinsip dasar talak. Di dalam syariat Islam, talak merupakan jalan terakhir di mana kondisi suami istri memang tidak mungkin lagi untuk dipersatukan. Dalam kaitan ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan innamat tolaku tasri'un istisna'iyun liddarurah. Selain itu, talak di dalam Islam merupakan hak sepenuhnya laki-laki. Ini berbanding lurus dengan kewajiban nafkah yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya, baik berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sejenisnya. Lalu bagaimana hukum talak di dalam Islam? Prinsip dasarnya hukum talak di dalam Islam menurut jumhurul fuqaha meliputi madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, tolak itu hukumnya jaiz. Meski demikian, yang paling baik adalah meninggalkan talak itu, sebab munculnya talak seringkali menyebabkan putusnya hubungan, putusnya rasa kasih sayang di antara suami dan istri. Hukum jaiz ini kemudian bisa berkembang terus menjadi hukum yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah, makruh, bahkan haram sekali. Pada bagian berikutnya, saudara mahasiswa, macam-macam di dalam talak Islam. Secara waktu, di mana suami menjatuhkan talak ada dua kategori. Yang pertama adalah tolak sunni, yang kedua adalah tolak bid'i. Tolak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan sunnah, yakni saat istri dalam keadaan suci. Sementara tolak bid'i adalah yang tidak bersesuaian dengan sunnah, yakni talak yang dijatuhkan saat kondisi haid atau kondisi nifas. Kemudian dalam pembagian tipologi yang lain ada tolak roj'i dan tolak bain. Tolak roj'i itu tolak di mana pihak suami itu masih punya hak untuk kembali merujuk kepada istrinya, yakni tolak 1 dan tolak 2. Ada tolak bain, di mana kalau suami ingin merujuk kepada istrinya harus melalui akad baru untuk bain yang sifatnya sughra. Kalau kemudian bainnya kubro, maka harus melakukan akad baru setelah mantan istri itu dinikahi oleh orang lain, kemudian dicerai orang lain, kemudian habis masa iddahnya baru dinikah kembali.
Ini yang kemudian disebut dengan istilah harus ada muhalil. Berikutnya, kami perlu juga menyampaikan proses pelaksanaan talak dalam konteks Indonesia. Di dalam ajaran Islam tentu kita mendengar sebuah hadis yang sangat masyhur. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang dilakukan secara sengaja jatuh, dilakukan secara bergurau pun jatuh, yakni perkawinan, talak, kemudian rujuk. Para ulama menetapkan talak itu bisa dilakukan kapanpun, dalam situasi apapun. Ini dan di dalam konteks Indonesia perlu diatur. Di dalam sistem Indonesia, orang kalau ingin mengajukan talak harus diupayakan dulu perdamaian. Yang kedua, diajukan ke pengadilan. Setelah itu muncul sidang perceraian dan ikrar talak. Berikutnya, mahasiswa kami perlu sampaikan tentang iddah. Tentu setelah orang melaksanakan talak, bagi seorang istri untuk talak raj'i 1 dan 2 muncul konsep namanya iddah, yakni masa menunggu bagi istri dengan waktu dan kriteria tertentu. Tujuannya apa, saudara sekalian? Tujuan dari pelaksanaan iddah itu, yang pertama adalah libara'atil haml, untuk mengecek, memastikan kebersihan kandungan seorang istri dari suatu. Kenapa perlu dipastikan? Agar kemudian tidak terjadi ikhtilatun nasab atau percampuran nasab. Fungsi yang kedua adalah tentang kesempatan rujuk. Jadi iddah itu juga berfungsi agar nanti suami yang ingin merujuk kembali istrinya masih ada kesempatan untuk kembali. Hikmahnya diantaranya ya masa introspeksi, bagaimana kemudian suami dan istri itu kembali cooling down, sehingga nanti diharapkan mampu membangun hubungan kembali, di samping untuk penghormatan terhadap pernikahan itu. Mahasiswa sekalian, berikutnya perlu kami sampaikan, di masa iddah itulah muncul konsep rujuk, yakni kondisi di mana suami boleh untuk meminta kembali istrinya di dalam ikatan perkawinan. Di dalam Islam, rujuk merupakan hak suami. Saudara sekalian, di dalam konteks Indonesia, tentu rujuk harus diatur sedemikian rupa. Yang pertama, tentang syarat dan rukun rujuk, tentu yang merujuk adalah suami yang sah. Yang kedua, istri saat dirujuk dalam kondisi masa iddah, kemudian ada saksi dan ada pernyataan rujuk. Berikutnya, tentang tata cara rujuk. Sekali lagi, ini konteks yang kami bangun adalah juga keindonesiaan. Yang pertama adalah nanti pengajuan ke KUA, kemudian pelaksanaan rujuk dan pencatatan. Berikutnya, tentang kita coba mengulas tentang bagaimana sih penerapan konsep talak, iddah, dan rujuk di Indonesia. Yang pertama tentang talak, di dalam sistem hukum Islam atau fikih ini sepenuhnya hak suami, bisa dijatuhkan secara lisan maupun tulisan, sementara di Indonesia yang demikian itu harus melalui sidang pengadilan. Yang kedua tentang iddah, ini wajib bagi istri yang dicerai, artinya istri yang dicerai setelah diiddah itu harus mau kembali, sementara di dalam UU perkawinan harus diakui dan diatur dalam kompilasi hukum Islam. Sedangkan yang keempat tentang rujuk, ini hak suami selama masih masa iddah, sementara di aturan kita harus dicatatkan. Penambahan atau perbedaan antara fikih dan undang-undang perkawinan di Indonesia tentu konteksnya adalah lebih untuk menyempurnakan bagaimana kemudian aturan-aturan fikih itu betul-betul dapat dijalankan dan pada akhirnya menjamin kemaslahatan. Dan saya kira demikian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.